Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Berjumpa lagi bersama kami kelompok 5. Kali ini kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai sumber dan pemetaan inovasi. Perkenalkan, nama saya Iva Ayu Fitriana Sution dengan NIM 718351003 dan rekan saya Elsa Putri Rahmadita dengan NIM 718321042 dan rekan saya Gladys Dita Mautea dengan NIM 718221009 dan rekan saya yang terakhir Yohana dengan NIM 718221019 pada mata kuliah Manajemen Inovasi dengan dosen pengampu Ibu Dina Sarasyareja SEMSI. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah sumber-sumber inovasi. Menurut Drucker yang dikutip oleh Sudarwan Danim, mengemukakan beberapa sumber terjadinya inovasi. Yang pertama adalah kondisi yang tidak diharapkan. Kebanyakan perubahan dan pembaruan didasarkan pada hasil perencanaan manusia. Yang kedua adalah munculnya ketidakwajaran. Ketidakwajaran dapat juga muncul selama proses pendidikan di sekolah atau pada hasil yang dicapai. Yang ketiga adalah kebutuhan yang muncul dalam proses. Adanya hubungan yang timbal balik antara individu satu dengan individu lain, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok di suatu sistem sosial yang demokratis dapat melahirkan gagasan-gagasan baru yang sebelumnya. Yang keempat, perubahan dalam struktur industri pasar. Perubahan jenis tenaga yang diperlukan pasar tenaga kerja misalnya merupakan sumber inspirasi bagi sekolah untuk membuat suatu keputusan inovasi. Yang kelima adalah kondisi demografis. Variasi kondisi demografis memunculkan variasi terhadap perilaku individu dalam suatu lembaga pendidikan. Yang keenam adalah perubahan persepsi. Inovasi yang bersumber dari perubahan persepsi, suasana, dan makna pada umumnya disebabkan penerimaan dan penafsiran individu atas informasi yang diterimanya dari lingkungan. Yang ketujuh adalah pengetahuan baru. Para guru dan staf sekolah lainnya dalam suatu lembaga pendidikan dapat memperoleh informasi baru dari berbagai sumber bacaan. Selanjutnya, ada peran inovasi. Peran inovasi menurut Shepard tahun 2002, inovasi dapat memiliki peran yang penting dalam berbagai bidang. Termaksud yang pertama adalah pengembangan produk baru. Cepat atau lambat setiap produk dan jasa akan mencapai tanggal kadaluarsanya. Yang kedua adalah desain proses baru. Proses tidak berujuk pada apa yang dikerjakan, melainkan bagaimana mengerjakannya. Yang ketiga adalah struktur organisasi baru. Melakukan sesuatu yang baru secara struktural dalam organisasi dapat menyiratkan perubahan peran dan tanggung jawab orang. Yang keempat adalah bentuk-bentuk hubungan baru inovasi. Hubungan seluruhnya adalah masalah desain interaksi yang baru antara orang-orang yang terlepas dari struktur organisasi. Yang kelima adalah strategi bisnis terobosan baru. Strategi seluruhnya terkait dengan upaya memperoleh keunggulan bersaing. Oke, selanjutnya ada peluang inovasi. Peluang inovasi menurut Peter F. Drucker tahun 1985, inovasi dapat bersumber dari adanya peluang-peluang. Yang pertama adalah penelitian dan pengembangan inovasi dapat dihasilkan melalui suatu penelitian dan pengembangan. Yang kedua adalah keberhasilan atau kegagalan. Keberhasilan atau kegagalan baik dari perusahaan sendiri maupun dari perusahaan lain dapat dijadikan sumber ide bagi suatu inovasi. Yang ketiga adalah persaingan. Persaingan adalah sumber inovasi yang besar adilnya dalam peluncuran produk-produk baru. Yang keempat, demografi. Perubahan demografi dapat merupakan sumber inovasi untuk menyesuaikan produk-produk yang ada. Yang kelima adalah perubahan selera konsumen dapat diasumsikan mudah tertarik dengan sesuatu hal baru atau berbeda dari apa yang biasa dilihatnya. Yang kelima adalah iptex. Baru munculnya ilmu pengetahuan dan teknologi baru untuk memudahkan memproduksi suatu barang atau jasa dapat merupakan sumber inovasi. Generasi inovasi. Rothschild tahun 1994 menjelaskan bahwa evolusi inovasi terbagi dalam 5 generasi.
Yang pertama adalah generasi pertama inovasi. Area inovasi lebih menekankan sebagai pondasi dari revolusi industri. Yang kedua adalah generasi kedua inovasi. Area inovasi berbasis pada fokus pasar dan konsumen, di mana konsumen menekan kebutuhan dan respon teknologi produksi. Yang ketiga adalah generasi ketiga inovasi. Area inovasi berkembang menjadi model pengelompokan. Yang keempat adalah generasi keempat inovasi. Model inovasi yang terintegrasi menunjukkan R dan D dan pemasaran memiliki aktivitas yang integrasi. Yang kelima adalah generasi inovasi kelima. Model inovasi yang dikembangkan mengintegrasikan strategi mitra. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari kelompok kami, sumber-sumber inovasi dapat muncul dari individu sebagai pribadi. Individu yang bagaimana? Yang menjadi sumber inovasi adalah individu yang memiliki karakteristik pribadi seperti sikap terbuka dan terhadap perubahan, kreatif, rasa ingin tahu yang kuat tentang sesuatu, dan sebagainya. Sifat-sifat pribadi tersebut senantiasa memunculkan kebutuhan-kebutuhan tentang sesuatu. Sumber inovasi bisa berasal dari suatu organisasi atau kelompok sosial, misalnya lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau LSM, organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, sampai pada lembaga pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Suatu lembaga atau organisasi tersebut bisa menjadi sumber inovasi. Kondisi lingkungan, alam sekitar, termaksud di dalam sumber daya alam yang ada dalam suatu sistem sosial, dapat menjadi pemicu terjadi inovasi atau pembaruan, atau sebaliknya dapat menghambat proses terjadi proses pembaruan atau inovasi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf, karena kami hanya manusia yang biasa yang hilaf dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!